صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور. الحمد لله رب العالمين حمدا لله حمدا لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Terima kasih kepada jamaah kajian subuh pada Selasa pagi ini yang telah berdiri untuk mengikuti kajiannya. Marilah kita buka kajian ini dengan baca surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita sekalian. Al-Fatihah. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا وحبيبنا وجهرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين آمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إلى حضرة النبي ببركاته ومعجزته وبشفاعته بالبركة الكرم لمشايخنا من المشرق إلى المغرب خصوصا بالبركة الكرم الشيخ القادر الجيلاني شبه النقشب حضرة هذا شيخنا المكرم الشيخ عبد الله مبارك بن محمد. هذا شيخنا المكرم الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وجميع أولياء الله بهذه القرية وبهذه البلاد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Pak Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus DKM Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diistiqomahkan dalam melayani umat. Amin. Amin. Serta para jamaah sekalian, jamaah salat subuh, semoga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan amaliyah-amaliyah salihah. Kita lanjutkan kajian kita fikih tentang fikih salat. Sekarang masuk kepada rukun salat yang kelima,
yaitu melaksanakan rukuk. Sebagian sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan. Dalam kitab Fathul Mu'in, yang musannif menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, wa yukrahul iktisar ala akullir ruku'i. Makruh melakukan ruku dengan batas minimal saja. Demikian juga wal mubalaghati fi hifdzir ra'si an dhahri fihi. Demikian juga keterlaluan menundukkan kepala di bawah garis lurus punggung. Jadi idealnya itu ruku bentuk L, ya, bentuk L. Jadi jangan terlalu menunduk begini atau kurang ngedongak begitu, ya, bentuk L. Wa yusanu lidzakarin ay yajafiya marfaqaihi an janibaihi, ya. Sunnah bagi laki-laki merenggangkan kedua sikunya dengan lambung dan perut. Wa batnihi an fakhidaihi, ya, dengan lambung dan perut dari paha ketika ruku, fil ruku'i was sujudi. Wa yusanu lidzakarin ay jafa marfaqaihi an janibaihi wa batnihi an fakhidaihi fil ruku'i was sujudi. Sekali ulangi, sunnah bagi laki-laki merenggangkan kedua sikunya dengan lambung dan perut dari paha ketika ruku dan sujud. Jadi direnggangkan, sikunya agak direnggangkan dikit. Jadi jangan begini. Nah, itu, ya, direnggangkan. Jangan dirapatin ke lambung. Wali ghairihi ayyadumma fihima ba'dihi li ba'din. Bagi selain laki-laki, sunnah menghimpitkannya ketika ruku dan sujud. Ya, jadi sebaliknya, kalau bukan laki-laki, maka dia hendaknya menghimpitkannya, yakni kedua sikunya pada lambung ketika ruku dan sujud. Begitu Pak kaifiahnya kalau bukan laki-laki. Kalau laki-laki sunnah untuk direnggangkan kedua sikunya dengan lambung dan perut dari paha ketika ruku dan sujud. Tanbih, yajibu alla yaqsida bil hawai liruku'i ghairihi. Peringatan, waktu turun untuk ruku wajib tidak dimaksudkan untuk hal lain. Falau hawa li sujudi tilawati falamma balagha haddir ruku'i ja'alahu ruku'an lam yakun. Jika turunnya untuk sujud tilawah, lalu setelah sampai pada batas ruku ia tidak jadi sujud tapi ruku, maka rukunya tidak sah. Paham? Ya. Jadi ketika ayat sajadah dibacakan, dia bermaksud untuk sujud tilawah, tapi nggak jadi, mungkin karena lupa. Tapi kemudian dia ruku, nah, rukunya itu adalah tidak sah. Bal yalzamuhu ayyantasiba tsumma yarka'u kana dirihi minal i'tidali was sujudi wal julusi baina sajdatain. Tapi ia harus berdiri tegak dulu baru ruku. Nah, gitu ya. Nah, begitu juga dalam masalah i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud disyaratkan tidak bertujuan selainnya.
Maksudnya ya tujuannya untuk sujud ya sujud, tujuannya untuk duduk di antara dua sujud ya duduk di antara dua sujud. Jadi jangan karena hal-hal yang lain. Walau syakka ghaira ma'mumin wa huwa sajidun harkun. Jika selain makmum, yaitu imam dan dalam keadaan salat munfarid, ketika sujud merasa ragu apakah ia sudah ruku, sudah sujud atau belum, lazimahul intisabu fawarismul ruku'i wala yajuzu lahul qiyam raki'an. Maka secara spontan ia wajib berdiri tegak lalu ruku, tidak boleh bangkit dengan posisi ruku. Ya, nih kalau suka sholat sendirian suka lupa nih, tadi saya pas sujud nih tadi ruku apa enggak ya? Padahal lagi sujud tuh, saya ruku apa enggak? Maka wajib baginya untuk tegak dulu berdiri lalu ruku. Oke. Jadi jangan bangkit ketika sujud langsung posisi ruku, jangan. Gitu ya. Karena memang kalau lagi salat sendirian itu nggak ada yang ngingetin. Makanya berjamaah itu penting supaya ketika dianya lupa sang imam ada yang ngingetin. Ya, sampai di situ Pak tentang ruku ya. Ada pertanyaan dulu tentang ruku? Nggak ada ya? Lanjut. Yang keenam, wasadisuha i'tidalu, yakni i'tidal walau fin naflin, walaupun i'tidalnya di dalam salat sunnah. Alal mu'tamadi, menurut pendapat yang mu'tamad. Wa yatahaqqaqu bi'ud ba'da ar-ruku' li bad'i bi ayya'uda lamma kana 'alaihi qabla ruku'ihi. I'tidal dapat dinyatakan dengan berdiri kembali dari ruku seperti posisi semula sebelum ruku, baik posisinya berdiri atau duduk bagi orang yang sedang salat duduk. Ya. Saya ulangi, i'tidal dapat dinyatakan dengan berdiri kembali dari ruku seperti posisi semula sebelum ruku, baik posisi berdiri atau duduk bagi orang yang sholat dengan duduk. Walau syakka fi itimamihi adin ilaihi ghairal ma'mumi fawara wujuban wa illa batalat salatuhu. Jika ragu sudahkah beriktidal dengan sempurna, maka selain makmum wajib spontan kembali melakukannya. Kalau tidak maka sholatnya batal. Ya, jadi maksud selain makmum itu imam. Ya, imam itu ketika dia bangkit dari ruku ya harus sempurna berdirinya. Ya, makanya kemudian beberapa mazhab mensyaratkan tumakninah dalam i'tidalnya supaya jelas dia ini sedang i'tidal gitu. Jadi bukan hanya berdiri memenuhi syarat berdiri saja. Ya. Kalau dia tidak melakukan i'tidal, maka salatnya batal karena dia menjadi rukun. Wal makmum ya'ti bi raka'atin ba'da salam imamihi. Kalau orang yang ragu tersebutnya adalah makmum, maka setelah salam imam ia menambah 1 rakaat. Saking i'tidal itu menjadi rukun. Itu ya.
Jadi jangan sampai tidak melakukan i'tidal. Wa yusannu ayyakula fi raf'ihi minar ruku'i sami'allahu liman hamidah ay taqabbala minhu hamdahu. Ketika sedang bangkit dari ruku, sunnah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, artinya Allah menerima pujian orang yang memujinya. Gitu ya. Iya, dijawabnya Pak Makmum Rabbana walakal hamdu. Nanti terusannya ya. Nah, belum lanjut ke sana. Itu ada di bawah tuh. Wal jahru bihi li imamin wa muballighin li annahu dzakara li annahu dzikru intikal. Ya. Ucapan tersebut maksudnya adalah sami Allahu liman hamidah, diucapkan oleh imam dan muballigh, maksudnya orang yang di belakang imam. Muballigh itu yang meneruskan suara imam apabila jamaahnya sangat penuh dan panjang, ya, ketika suara imamnya sangat lembut sehingga meskipun pakai pengeras suara tidak terdengar ke belakang, maka muballigh, kita bilangnya Bilal ya, maka muballigh meneruskan kalimat sami Allahu liman hamidah dengan suara keras. Sebab bacaan itu termasuk dzikir untuk pindah rukun dari ruku kepada i'tidal. Wa yaqulu ba'da intisabi lil i'tidali rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah berdiri tegak, sunnah mengucapkan rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, bagimulah ujian sepenuh langit dan bumi serta sepenuhnya segala kehendakmu setelah itu. Gitu. Ya, itu paling singkat. Bagusnya kalau hafal terusin. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu zikir untuk menjaga ketumakninahan i'tidal kita, ya, karena keseringannya singkat Rabbana walakal hamd langsung turun, enggak tumakninah itu ya. Supaya tumakninah minimum bacaan Rabbana walakal hamdunya dilanjutkan sampai akhir, gitu Pak ya. Oke, ya. Apa? Praktek. Nah, ya, boleh. Oke. Bentar ya. Saya pikir sudah selesai sebenarnya mempraktekkan. Ya, ini posisi dilihat dari samping. Kita ruku, Allahu Akbar. Nah, ya, renggangnya seperti ini minimal. Dia rata. Sudah kelihatan rata apa belum punggung? Sudah ya. Oke, jadi saat dalam keadaan seperti ini, si mata terbelalak ya, melihat ke bawah ke tempat sujud sambil baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih minimum 3 kali. Pandangan ke depan tempat sujud Pak ya, bukan ke mata kaki, ke tempat sujud. Nah, ke tempat sujud ini rata kan, jangan terlalu bawah itu ya, juga jangan hanya begini
saking malesnya itu ya. Iya, nggak dapat afdolnya, nggak dapat sunnahnya. Sunnahnya posisi tumak ninahnya seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Baca selanjutnya Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Gitu, udah. Lalu sujud. Oke. Oke. Dalam bacaan saya boleh sampai di sana aja langsung Sunnah hayatnya nggak dapet. Kalau hanya Rabbana walakal hamdu paling minim, ya. Kemudian dia nggak baca apa-apa, boleh, cuma nggak dapat sunnah aja. Sunnahnya supaya iktidalnya tumak ninah, baca zikirnya Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu ya. Oke. Oke, ada lagi sih kesunahan supaya tumaninah itu. Beliau penyusun kitab menjelaskan bagi orang di atas yang munfarid dan imam jamaah mansurin, ya, sunnah menambah dengan kalimat ahlas sana'i wal majid ahaqqu ma qala al abdu wa qulna laka abdu la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jadi minkal jad. Nah, ini jarang ya didengar ya, itu karena kepanjangan, gitu ya. Oke. Nah, ini meskipun ikhtilaf, tetapi kemudian di dalam fikihnya Imam Syafi'i, wabil khusus di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan wasanna kunutu bisubhin ay fi i'tidali raq'atis saniyah ba'da dzikr ratib alal aujah wa huwa ila min syai'im ba'd. Sunnah berdoa kunut ketika salat subuh, yakni ketika i'tidal pada rakaat kedua setelah membaca zikir termaktub. Hal ini berdasarkan beberapa tinjauan, gitu ya. Nah, untuk mazhab yang lain khilafiyah. Oke. Wa'tidalu akhiruhu wa taron nisfu akhiri min Ramadan lil ittiba. Dan juga melaksanakan kunut ya pada saat itidal rakaat terakhir salat witir pada separuh terakhir bulan Ramadan. Ini tipe ya, bulan Ramadan, sebagai tindak ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu fi nisfil awal kabaqiyatis sunnah. Makruh kunut pada separuh bulan Ramadan awal tanggal 1 sampai 15, sebagaimana halnya makruh pada salat-salat sunnah lainnya. Ya. Jadi pada posisi i'tidal rakaat terakhir kalau di subuh maka disunahkan untuk kunut. Kemudian di Ramadan di separuh terakhir bulan Ramadan, terutama di rakaat terakhir witir, gitu ya. Mangga posisinya sunnah. Ya, enggak pun enggak apa-apa kalau di witir itu. Kalau yang di subuh itu sunnahnya masuk kepada muakkadah.
Wa bisa iri maktubatin minal khamsi fi itidalir rakaatil akhirah walau masbuqan kunutun ma'a imamihi dinazilatin nazalati bil muslimin. Disunnahkan berkunut nazilah sebab ada bencana yang menimpa orang-orang muslim sekalipun seorang saja. Misalkan yang terkena bencananya satu orang, tapi di mana ia bermanfaat untuk umum. Misalnya ada orang alim, ya, walau wahidan, ta'ada naf'uhu ka aslil alim au suja'i wa dzalika lil ittiba. Misalnya ada orang alim atau pemberani yang tertawan oleh musuh. Ketika sholat fardu 5 waktu, ketika i'tidal rakaat terakhir, ya, sekalipun bagi makmum masbuk yang sudah berkunut bersama imamnya, hal ini berdasarkan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai di sini? Nah, ini kunut nazilah. Kunut nazilah kalau ada bencana, ya. Pada tiap salat fardu di rakaat terakhirnya sebelum sujud pada posisi i'tidal supaya melakukan kunut nazilah. Begitu ya. Wa sawa'un fiha al khaufi walau min aduwin muslimin wal qahtu wal waba wa kharaja bil maktubatin nafli walau aidan wal mandurah wala yusannu fihima. Dalam masalah bencana itu baik berupa gentar menghadapi musuh sekalipun sesama muslim, atau karena kelaparan atau wabah penyakit menular, ya. Oke. Nah, hal tersebut dilakukan pada salat-salat fardu, ya, salat-salat fardu yang sifatnya adalah disebut dengan kunut nazilah, kecuali pada salat hari raya dan nazar, karena doa kunut tidak disunahkan pada kedua salat tersebut. Begitu. Bagaimana cara doa kunutnya? Rafi'an yadaihi khud wa man kibaihi walau halin as-sina kasairil adiyati lil ittiba. Kunut dibaca dengan cara mengangkat kedua tangan setinggi pundak sekalipun sedang membaca pujian sebagaimana dalam doa-doa lain. Hal ini sebagai tindak ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sedua litihasila syai'un, dikala berdoa untuk menghasilkan sesuatu, kadab ibalain anhu fi baqiyati umrihi ja'ala batni kafaihi ilas samai. Dikala berdoa untuk menghasilkan sesuatu, misalnya menolak bencana selama umurnya, selama urusannya, supaya menjadikan bagian dalam telapak tangan ditengadahkan ke arah langit, gitu ya. Oke. Auli raqbi balain waqa'a bihi ja'ala juhrihi ma ilaiha. Dikala berdoa untuk menghilangkan bencana untuk menimpa, yang menimpa supaya membalik telapak tangannya. Itu. Ya. Jadi kalau berdoa untuk hajat, untuk keinginan, ya, untuk supaya dimudahkan segala urusan, ya, telapak tangannya dihadapkan ke atas. Tetapi kalau berdoa untuk menghilangkan bencana yang sedang menimpa, dibalikin tangannya ke bawah. Ya Allahumma adfa'ana al-ghala awal waba awal bala awal, dan seterusnya. Nah, ketika sedang khutbah, khatib makruh berdoa model begitu, ya.
Wa yukrahu raf'u li khatibi halati du'ai. Bagi khatib makruh ngangkat tangan, tapi dia wajibnya begini, sunnahnya ini. Gitu ya. Sunnahnya mengangkat jari telunjuk. Nanti pada bab yang lain. Ya, pada bab yang lain ketika khatib berdoa seperti apa posisinya. Apa bacaan doanya? Doa kunut itu ya binahwi Allahumma hdini fi man hadait kalau lagi sendirian ila akhirih ya. Selanjutnya adalah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait ay mahum la nadaraju fi salakihim wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yaqda alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Gitu lengkapnya. Nah, kalau lagi berjamaah domirnya diganti ya, nanti kita bahas gitu ya. Lagi sendirian Allahumma hdini. Oh salim apa namanya setelah baca doa kunut. Itu nanti kita bahas, nanti ada di sini ya. Oke. Ini bacaan doa lengkapnya ya. Nah, kalau lagi berjamaah, sang imam lah yang memimpin doa itu, mengganti domirnya, yang domirnya tadinya adalah domir aku ya, diganti menjadi domir nahnu. Jadi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Sampai di situ. Nah, dari posisi di fa innaka taqdi disirkan, dibaca domirnya domir anak lagi, fa innaka taqdi wa la yaqda alai fa innahu la yazillu ma walait wa la yazillu man adait tabarak tarba wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait wa tusanu akhiruhu as-salah wassalam ala nabi wa tusanu akhiruhu as-salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Nah, setelah doa di atas sunnah membaca salawat dan salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Oke, ya. Wala tusannu awwaluhu, di mana hal ini disunahkan pada awal doa kunut, tapi di akhir ya. Wa yazidu fihi man marra kunut umurul ladzi kana yakni tubihi fi subhi. Bagi orang yang sholat munfarid atau sendirian dan imam jamaah mansurin, sunnah menyambung doa di atas dengan kunut yang dibaca sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika subuh, yaitu membaca Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkal 'alaika wa nasni 'alaikal khair kulluh nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruk yafjaruk Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'i wa nahfud ay nasru' narju rahmatik wa nakhshi adabuk inna adabakal jaddi bil kufaril malhuk. Nah, ini panjangnya ketika ditambah doa kunut subuhnya Umar bin Khattab itu, tapi jarang ya, jarang. Biasanya imam menyesuaikan dengan kondisi keadaan ditambah dengan doa-doa yang menurutnya tepat untuk dibaca pada saat kunut itu ya. Ustaz Handri sering baca tadi itu karena guru saya sering membaca itu di pesantren gitu ya.
Oke. Jadi ketika membacanya, setelah itu kemudian mengucap melakukan mengusap muka, itu tidak disunahkan. Ya, tidak disunahkan. Langsung saja posisi ruku posisi sujud. Selesai doa itu nggak usah ngusapin ke wajah karena tidak disunahkan. Walamma kana kunutus subhi al-madhkuri aula thabitan ay nabi sallallahu alaihi wasallam qadama ala hada faman sama law arada ahaduhuma faqat iktisaru alal awal. Kemudian karena kunut yang pertama tadi ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih didahulukan daripada kunut sahabat Umar ini. Karena itu bagi orang yang mencukupkan diri dengan satu kunut, maka bacalah kunut yang pertama tadi. Gitu ya. Saya pernah ikut sholat subuh pada seseorang yang dipimpin seorang imam, yang imam ini memakai doa yang tadi, ya, menambahkan doa kunut yang dibaca sahabat Umar tadi. Itu. Wala yata'inu kalimat al-kunut fayujza anha ayatun taddamanat du'a in qasdahu. Kalimat-kalimat doa kunut itu tidak ditentukan susunan redaksinya. Karena itu sudah cukup doa kunut dengan membaca ayat Al-Quran yang berisikan doa. Jika dimaksudkan untuk kunut, misalnya akhir surah Al-Baqarah. Apa itu? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, jadi memang sebenarnya nggak ada redaksi khusus ya, tetapi sunnah kita ittiba kepada Rasulullah sering baca doa kunut yang tadi, Allahumma hdini atau Allahumma hdina fiman hadait. Wa kada doa mukhassa wala ghairu ma'sur. Begitu juga kunut cukup juga dengan membaca segala bentuk doa sekalipun doanya tidak bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, maka banyak kemudian imam yang baca doa kunut, terutama doa kunut nazilah, menyesuaikan dengan kondisi keadaan umat muslim saat itu. Ya, ketika penduduk Gaza diserang oleh Zionis Israel, maka para imam membaca doa kunut untuk keselamatan orang-orang Gaza. Qala syekhuna walladzi yatajahu annal qanita linazalati ya'ti bi kunutis subhi tsumma yahtamu bi su'ali raf'atil kanazilah. Guru kami pendapat yang jelas argumentasinya bahwa kunut nazilah itu dilakukan setelah membaca kunut salat subuh, lalu ditutup dengan memohon supaya bencana yang sedang menimpa itu lenyap. Ya, jadi kita masuk kepada sunnah ke kunut ya, daripada saat kita i'tidal tadi. Kita lanjutkan. Wajah robihi ayil kunuti nadban imamu walau fi syirriyah. Dalam membaca kunut bagi imam sunnah mengeraskan suaranya sekalipun dalam sholat sirriyah. La ma'muman lam yasma'uhu wa munfaridun fayasirani bihi mutlaqan. Sedang bagi makmum yang tidak mendengar kunut imam dan orang yang sholat sendirian, mereka tidak diperintahkan mengeraskan suara, tapi hendaknya membaca pelan-pelan secara mutlak. Itu.
Wa amina jahro, dan membaca amin bagi makmum yang mendengar doa kunutnya imam adalah dijaharkan. Ya. Wa amina jahron makmumun sami'a kunuta imam bidu'ai minhu. Ya, bagi makmum yang mendengar kunut imam, ia sunnah membaca amin dengan suara keras karena berdoa atas bacaan imamnya. Wa minad du'ai as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fayu'minu laha 'alal aujah. Termasuk di dalam doa kunut adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu makmum agar membaca amin atas bacaan itu menurut beberapa tinjauan pendapat. Itu amasana wa huwa fa innaka takdi ila akhirih fayaquluhu sirran. Mengenai isi doa kunut yang berisi tadi, fa innaka takdi wa la yaqbalai fa innahu la yazilu ma walait wa la ya'izzu man adait tabarak rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik fayaquluhu sirran, maka mengucapkannya dengan sir, ya, dengan suara pelan-pelan. Amma makmumun lam yasma'uhu aw sami'a sautan la yafhamuhu fayaqnutu sirran, ya. Sedang bagi makmum yang tidak mendengar kunut imam atau dia mendengar tapi tidak paham, supaya membaca kunut dengan suara pelan. Jauh. Salat Jumat, suara speaker di dalam masjid nggak terlalu kencang, udah gitu suara imamnya lembut, nggak kedengeran sampai belakang, maka makmum di belakang sunnah baca doa kunutnya tidak mengamini imam tapi pelan-pelan. Tapi kalau kedengaran suara imam, amini. Wa qaraha li imamin tahsisun nafsihi bidu'ain ay bidu'ail kunuti linnaha an tahsisin nafsihi bidu'ain. Bagi imam makruh mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri. Maksudnya dalam doa kunut, sebab ada larangan bagi imam untuk mengkhususkan dirinya seperti ini. Fayaqulul imam ihdina, ya, wa ma'adfin alaihi bilabdil jam'i. Imam supaya membaca dengan kalimat ihdina, bukan ihdini gitu. Dan semua lafal yang diatofkan dengannya diucapkan dengan bentuk domir jamak. Ya, tadi bukan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait kalau lagi ngimamin. Ya, kalau lagi ngimamin bacanya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait, dan seterusnya. Wa qadaitu an sa'iral ad'iyati kadzalik. Pada dasarnya hal yang semacam ini berlaku dalam semua bentuk doa. Gitu ya. Wa yata'inu hamluhu ala ma lam yaruddu anhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa imamun bilabdil ifradi wa huwa kafir. Yang jelas kemakruhan mengkhususkan dirinya dalam berdoa di atas adalah diarahkan pada doa yang tidak datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ifrad, dalam bentuk sendirian. Padahal beliau seorang imam, dan hal ini justru banyak sekali kalau doa itu datang dari Nabi SAW dalam bentuk mufrad, maka bagi imam tidak dimakruhkan mengkhususkan dirinya dengan doa itu. Paham? Oke. Udah. Wa qala ba'dul hufadz inna adaiyatahu kulluha bilabdil ifradi wa man sama jara ba'duhum ala ihtisasil jam'i bil kunuti. Di antara ulama hufad, yakni ulama ahli ilmu hadis berkata, sesungguhnya semua doa Nabi adalah dengan bentuk tunggal, ifrad.
Berangkat dari sini sebagian dari mereka mengkhususkan berdoa dengan bentuk jamak hanya dalam berkunut saja. Itu jadi kalau dalam keadaan tidak kunut kebanyakan para pemimpin doa membacanya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca. Tapi kalau dia mau ganti domirnya menjadi domir nahnu, boleh, nggak apa-apa. Gitu, ya. Sudah tuh kita membahas tentang iktidal. Berikut sunnah-sunnahnya. Berikut melakukan sunnah kunut, doa kunut. Oke, kita lanjut, ya. Kita percepat. Wasabi'uha sujudun marrataini atau wasujudu marrataini. Dan yang ketujuh adalah melakukan 2 sujud kulla rakaatin, ya, untuk tiap-tiap rakaat. Wasabi'uha sujudu marrataini kullu rakaatin ala ghairi mahmulin lahu, pada sesuatu yang bukan bawaan orang yang sholat. Jadi melakukan sujudnya bukan sujudnya itu tidak terhalangi oleh sesuatu yang dibawa pada orang sholat. Maksudnya apa Ustadz? Misal imam pakai rida, ya, pakai selendang. Selendang itu jangan sampai menghalangi dahinya bersujud pada tempat sujud. Gitu maksudnya tadi ini, ya, ala ghairi mahmulin lahu. Wa in taharraka biharakatihi walau nahu saririn yataharraku biharakatihi, sekalipun ikut bergerak sebab gerak orang itu, dan sekalipun bersujud di atas balai-balai atau ranjang yang turut bergerak sebab geraknya, fala yadurru as-sujudu alaihi, akan li'annahu laisa bimahmulin lahu, sebab barang tersebut bukan termasuk bawaannya. Itu. Tapi kalau sujudnya adalah pada sesuatu yang bergerak, ya, kayak kita ini sholat, ya, di atas kapal, ya, di atas kapal atau di atas perahu. Kapal atau perahu atau kendaraan, dia ikut bergerak kan, gitu, nggak apa-apa kalau itu. Fala yadurru as-sujudu alaihi kama idza sajada ala mahmulin lam yataharrik biharakatihi katarfi min ridaihi tawil. Karena itu sujud di atas tempat semacam itu tidak ada masalah. Sebagaimana bersujud di atas bawaannya, tetapi tidak bergerak atas gerak orang itu. Pucuk selendang, yaitu pucuk selendang yang panjang. Itu, ya. Wa kharaja biqauli ala ghairi mahmulin lahu, tidak termasuk dalam keterangan pada sesuatu yang bukan bawaannya, malau sajada ala mahmulin yataharraku biharakatihi katarfi man min imamatihi, ya. Bila sujud pada bawaannya yang turut bergerak atas gerak orang yang sholat, seperti bersujud pada pucuk sorban, maka sujud ini hukumnya tidak sah. Fala yasah, maka tidak sah. Fa in sajada alaihi batalat salatu in ta'ammuda wa alima tahrimuhu wa illa a'ada sujudi. Sujud di atas pucuk sorban itu membatalkan sholat jika disengaja dan mengerti akan keharamannya. Kalau tidak sengaja atau kalau tidak mengerti keharamannya, maka cukuplah mengulang sujudnya. Itu ya Pak, ya. Wa yasahu ala, dulu Pak, saya lanjutkan. Wa yasahu ala yadi ghairihi wa ala nahwi mandirihi biyadihi li'annahu fi hukmil munfasili. Sah sujud di atas tangan orang lain atau semacam sapu tangan yang dipegang tangannya sendiri,
sebab barang ini dihukumi sebagai terpisah. Walau sajada ala syai'in fatasaqqa bi jabhatihi sah wa wajaba izalatuhu lisujudi tsani. Jika bersujud pada sesuatu yang kemudian melekat pada keningnya adalah sah saja. Dan wajib menghilangkan barang tersebut ketika sujud kedua barang itu seperti kertas dan sebagainya. Ya, mau nanya apa Pak tadi? Karena itu kan barang bawaan ya. Maka kemudian kopiahnya kalau bisa pada sujud berikutnya agak direnggangkan gitu. Kalau pada saat sujud pertama ketutup nih gitu. Ya, maka dalam keadaan sujud kita boleh sedikit membenarkan kopiah kita ya, like that, seperti itu. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aminkan. Karena ada tambahan itu menjadi doa. Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Baik. Alhamdulillah kita sudah selesaikan membahas rukun sholat, ruku, i'tidal, dan sebagian bahasan kita tentang sujud. Tentang sujud masih ada yang lainnya. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Dan memang belajar fikih sholat ini banyak sekali Pak ya. Jadi harus sabar belajarnya ya. Meskipun memang sudah kita lewati pelaksanaannya, tapi secara ilmunya, aturan-aturannya, kaifiah-kaifiahnya kita pahami kembali dalam kitab yang disusun oleh Al-Musannif dalam kitab Fathul Mu'in. Demikian kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadallahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima hada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Ya Allah, Anta Sami, Anta Basir, Anta Syahidun alaina. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha menyaksikan. Kami semua yang berkumpul di pagi hari ini tiada lain mengharapkan ridha dan rahmat-Mu. Ya Allah, berikan kepahaman yang sempurna kepada kami untuk memahami ilmu-ilmu yang telah Engkau turunkan kepada kami. Ya Allah, Allahumma ja'al fi qulubina anwara. Ya Allah, jadikanlah dalam kalbu kami cahaya min anwaril iman wa min anwaril islam wa min anwaril ihsan wa min anwari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.